Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan sebuah studi menyeluruh tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dan saat ini kita telah mencapai pelajaran Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik-topik utama dalam pasal 8 ini? Ada 8 tema utama dalam pasal 8. Yang pertama, beberapa perempuan melayani Tuhan Yesus. Ide kedua adalah perumpamaan penabur yang adalah satu-satunya perumpamaan yang disebut dalam Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Lalu perumpamaan pelita, seperti firman Tuhan yang bertunas dan memberikan pencerahan. Ide berikutnya adalah melakukan kehendak Allah. Lalu meredakan angin topan ketika Tuhan Yesus menyeberangi danau, lalu menyelamatkan seorang yang sedang kerasukan legion, dan akhirnya dalam suatu peristiwa yang bercampur membangkitkan anak perempuan Yairus dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, yang dapat kita sebut sebagai 2 mujizat yang terangkai. Terima kasih, izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian Ya. kembali untuk bertanya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Para perempuan mengikuti Kristus dan menyediakan kebutuhannya. Apa yang kita pelajari tentang mengikuti Kristus dari grup ini yang mungkin tidak berharga? Tidak berharga di mata masyarakat. Ada budaya-budaya yang mengurangi nilai perempuan dan pelayanan perempuan. Namun apa yang Anda lihat dari perempuan-perempuan yang mengikuti Kristus dan melayani Dia? Saya melihat 2 hal, 2 ide. Yang pertama adalah bahwa Kristus adalah yang pertama melakukan belas kasihan kepada para perempuan ini. Firman berkata, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Pada faktanya, ketika suatu roh jahat merasuki seseorang, ia menyiksanya. Di sini Maria Magdalena misalnya, yang dirasuki oleh 7 setan. Pastinya mereka menyiksa dia. Ketika ia disembuhkan, ia begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui dari kisah-kisah dalam keempat Injil. Mereka berfokus pada kisah Magdalena terhadap Kristus. Ini adalah ide pertama bahwa Kristus melayani kepada kita, jadi kita melayani Dia. Ia mengasihi kita dan menyelamatkan kita, jadi kita mengasihi Dia dan mengabdi kepadanya. Ide kedua adalah bahwa kita membaca di sini tentang Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Herodes adalah salah satu orang yang paling jahat. Sampai-sampai agar dapat memuaskan seorang penari yang tidak tahu malu, ia memancung kepala orang yang terbesar yang pernah dilahirkan seorang perempuan. Orang ini memiliki seorang pegawai. Pegawai ini bernama Kuza. Istri Kuza adalah seorang murid yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang menandakan bahwa bahkan jika atmosfer jahat mempunyai suatu pengaruh kuat, namun kita seharusnya tidak berpikir bahwa keputusan terakhir
Jatuh pada atmosfer jahat. Bagi Allah di tengah lingkaran-lingkaran yang paling jahat, memiliki bintang-bintang, memiliki orang untuk bersaksi, memiliki orang saleh bahkan tengah situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. Pada zaman Elia, Tuhan berkata kepada Elia, "Aku telah memisahkan bagi diriku sendiri 7.000 orang laki-laki." Karena itu, kita tak akan menyerah dengan berkata bahwa zaman kita buruk dan hari-hari kita jahat dan hari-hari kita yang buruk. Tapi kita harus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi pada zaman Kristus ada orang dari lingkaran kerja Herodes yang menerima Kristus. Benar. Dan pada zaman Paulus, beberapa orang dari keluarga Benar Kaisar sekali. yang telah menerima Kristus. Dan kekekalan akan menyikapkan atau menyikap tirai yang memperlihatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, memiliki suatu relasi dengan Kristus dari setiap suku dan bahasa, dan kaum, dan bangsa, dan dari manapun akan berdiri di sekeliling tahta. Mereka bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi seperti kita baca di Kisah Para Rasul 13, Menahem, yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, ia adalah seorang hamba Kristus. Karena itu kita tidak hanya melihat orang-orang yang diselamatkan, tapi juga mereka hamba Kristus di mana kita tidak mengharapkan. Benar, sebuah firman tentang penginjilan. Ayat 1 berbicara tentang bagaimana Kristus hidup. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil, kerajaan Allah. Ia tidak sedang diam atau tidak aktif. Ia berjalan dari kota ke kampung, dari kampung ke kota. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bagaimana ini menyemangati kita mengenai pekabaran Injil pada masa kini? Agar supaya ayatnya menjadi lebih jelas, ayat 1, tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa, itu berarti, pertama ia melakukannya dengan berjalan kaki. Ia tidak punya alat transportasi, bahkan tidak punya keledai. Ia masuk ke Yerusalem sebelum disalibkan menunggang keledai untuk menggenapi nubuatan. Namun terpisah dari itu, firman berkata misalnya Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ini Yohanes 4 ayat 6. Di sini Kristus bergerak melalui setiap kota dan desa. Ia tidak meninggalkan kota manapun kalau ia tidak sampai di sana dulu. Ia memberitakan kabar baik ke setiap kota dan kampung. Saya percaya, seperti yang telah Anda katakan bahwa ini sebuah model bagi kita. Kristus berkata, belajarlah daripadaku, kita belajar dari kelembutannya. Ya, namun kita juga belajar darinya dedikasi dalam pelayanan. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu Benar. sebabnya perumpamaan berikutnya berbicara tentang seorang penabur Seorang keluar untuk penabur menaburkan keluar. benihnya. Benar. Mohon komentari tentang perumpamaan itu. Dan hasil 3 kali lipat dari benih yang jatuh di atas tanah berbatu-batu, di tengah semak berduri atau di atas tanah yang baik. Mohon komentari perumpamaan ini. Benih-benih adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah sama. Dan tidak ada firman yang dapat menyelamatkan kecuali firman Tuhan. Jadi di manakah masalahnya? Masalahnya adalah di dalam jenis-jenis tanah yang berbeda-beda dari satu jenis ke jenis lainnya. Itu sebabnya Yeremia berkata, bukalah, bajaklah bagimu tanah baru dan janganlah menabur Di tengah tempat duri duri. tumbuh. Kita perlu menyingkirkan bebatuan karena batu-batuan menghambat. Dan kita perlu membajak tanah supaya tidak sekeras tanah di jalanan dan burung-burung mencuri firman. Kita juga perlu membersihkannya dari semak duri. Prosedur-prosedur inilah yang membuat seseorang menghasilkan buah dan orang lainnya tidak menghasilkan buah. Jadi jika hati terbiasa untuk mendengarkan dan menjadi keras pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman saat saya mendengar dan tidak meresponi. Itu meningkatkan kekerasan di hati saya. Tatkala ada dosa yang saya cintai, namun tersembunyi seperti Herodes ketika ia mempunyai Herodias yang jahat. Ia tidak siap untuk menyingkirkan dia. Dosa itu menghentikan pertumbuhan buah walau ia mendengar dari pengkhotbah-pengkhotbah yang terbesar di generasinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Lalu semak duri, yang Tuhan namai dan jelaskan di sini sebagai kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, semua ini mencekik firman. Sebab itu, kita harus mempersiapkan hati kita agar dapat menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang dapat melihat cahayanya. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan pelita
Dan apa indikasi tempat tidur dan kaki Dian? Silakan. Kita sudah paham dari pendahuluan bahwa firman Tuhan menghasilkan buah dan bahwa firman Tuhan memberi pencerahan. Di sini firman berkata, adalah baik memiliki firman Tuhan yang memberi pencerahan, tapi hati-hatilah dengan dua hal. Apa dua hal itu? Menutupinya dengan tempayan atau menaruhnya di bawah tempat tidur? Tempayan adalah tubuh. Bahwa setiap kamu harus tahu bagaimana memiliki tubuhnya sendiri. Jadi tubuh adalah tempayan. Jika saya sibuk dengan tubuh, sibuk memenuhi keinginan-keinginan tubuh, daging, memuliakan kedagingan, merawat kedagingan, semua ini menghambat manifestasi terang di dalam hidup saya. Tempat tidur berbicara tentang kemalasan. Ada orang-orang yang tidak siap untuk menderita, jadi mereka memilih untuk tidur di tempat tidur. Tempat tidur ini juga menghambat terang untuk bercahaya. Namun, ketika kita memandang seseorang seperti Rasul Paulus, baik hidupnya atau tubuhnya tidak berharga bagi dia. Jadi ia pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk dapat membawa terang. Dan betapa ia membawa terang ke dalam gelapnya ketidaktahuan. Dan ia berkata kepada orang-orang percaya di Filipi sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Benar, dan ia memperingati mereka dengan berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Tentang benar. apakah peringatan ini? Itu berbicara tentang siapapun yang menghargai firman Tuhan akan memperoleh lebih banyak. Tapi barang siapa menghina firman Tuhan, barang siapa yang tidak memilikinya, yang artinya seorang yang tidak mempedulikannya dalam istilah zaman sekarang, hal-hal ini tidak berarti bagi dia. Jadi bahkan apa yang tampaknya ia punya akan diambil daripadanya, dan ini menurut saya apa yang berlaku pada banyak orang Kristen KTP. Kita harus berhati-hati kalau Anda memiliki terang, jangan menolak terang yang Anda miliki agar itu tidak diambil daripadamu. Terima kasih. Ayat dari 19 sampai 21. Siapakah keluarga spiritual dari Kristus? Maksud saya, keluarganya di sana, tetapi Tuhan mengacu pada suatu tingkat hubungan yang lebih dekat dan lebih luas daripada yang ini. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Apa Anda memperhatikan bahwa ia tidak menyebut Bapakku? Karena Kristus hanya memiliki satu Bapa, dan kita juga memiliki satu Bapa, seperti yang ia katakan dalam Matius 23 ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga, dan kamu semua adalah saudara. Terima kasih. Ayat dari 22 sampai 25 adalah mujizat menenangkan angin topan. Saya ingin tahu apa yang terjadi dalam mujizat ini, bagaimana otoritas Kristus dan kelemahan dari para murid muncul. Oke, saya melihat di dalam Kristus, manusia yang sempurna. Dan saya juga melihat di dalam Dia kilahiannya, manusia yang sempurna. Karena ia tertidur dengan sangat nyenyak. Seperti kata Mazmur 4 ayat 8a, dengan tentram aku mau membaringkan Lalu dia. segera tidur. Lalu segera tertidur. Ia merasa sangat aman. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Itu sebabnya ia berkata dalam ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Orang tertidur di sini tentunya adalah sang manusia. Karena Allah tidak tidur atau mengantuk. Namun ia memberitahu kita setelah itu, dalam ayat 24, ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Ya, Adakah orang yang berbicara kepada badai dan menyuruhnya diam, tenanglah? Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Siapa yang memiliki otoritas atas angin? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Jawabannya hanya Dia, salah satunya yang adalah Allah. Angin bertiup kemanapun ia mau. Namun Kristus memiliki otoritas atas badai seperti yang kita lihat dalam mujizat ini. Dan juga atas setan-setan seperti yang akan kita lihat dalam mujizat selanjutnya. Karena Kristus adalah Allah yang bermanifestasi dalam wujud manusia. terima kasih. Bagian selanjutnya dari ayat 26. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon engkau supaya jangan menyiksa aku." Sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya padanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan.
Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan ia memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah babi besar sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan. Setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saya membaca ayat-ayat ini dan bermaksud untuk membaca semuanya, karena semua itu menyingkapkan kejahatan hati manusia dan ketersesatannya, dan kekerasan hati manusia, dan kekejaman iblis, dan ketamakannya, dan keganasannya dibandingkan dengan belas kasihan anak manusia untuk orang itu. Mohon tunjukkan gambaran yang barusan saya katakan, Saudara Yosef. Anda perhatikan bahwa laki-laki ini sudah lama tidak tinggal di sebuah rumah. Sudah lama tidak memakai baju, tetapi tinggal di kuburan. Ia seorang laki-laki yang tinggal, tapi lebih dari suatu kehidupan dengan rasa kematian. Maksud saya, suatu kematian moral. Dan Kristus tiba. Dan dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Itu sebabnya Kristus mengambil inisiatif dan memerintahkan setan-setan itu untuk keluar dengan segera dari laki-laki malang yang tersiksa ini. Orang berusaha mengikat laki-laki ini dengan rantai dan belenggu, tapi ia memutuskan rantai dan belenggu itu. Namun Kristus punya sebuah cara lain yang berbeda daripada rantai dan belenggu. Ia mempunyai kuasa untuk menyelamatkan dari penindas yang memperbudaknya. Dan sungguh dengan satu kata, laki-laki itu menjadi seperti yang kita baca tentang dia dalam ayat 35. Sudah berpakaian setelah lama telanjang. Sudah waras setelah lama gila. Duduk di kaki Yesus yang adalah sebuah ekspresi yang membedakan Injil Lukas. Karena kita banyak kali membaca khususnya dalam Injil Lukas tentang kaki Yesus. Perempuan berdosa membasuh kakinya dengan air matanya. Laki-laki ini duduk di kaki Yesus. Ketika kita melihat Maria, ia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan pengajarannya. Mengapa kaki Kristus mempunyai kepentingan khusus dalam Injil Lukas? Karena ia adalah gembala yang mencari domba-dombanya. Ia pergi mencari yang terhilang sampai ia menemukannya. Dialah yang berjalan dengan dua muridnya menuju Emmaus sampai ia memulihkan mereka. Dengan kakinya ia mengejar kita, dan itulah sebabnya kaki Kristus, kakinya begitu berharga bagi hati orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya laki-laki itu duduk di kaki Yesus. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Jika membaca ayat 43 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan selama 12 tahun. Mengapa disebutkan bahwa dia anak perempuan tunggal dan berumur 12 tahun dan sakit perdarahan selama 12 tahun? Silakan Saudara Yosef. Saya menemukan sebuah perbedaan besar sekali di antara kedua insiden. Anak perempuan itu memenuhi rumah ayahnya dengan sukacita. Dia berusia 12 tahun dan putri satu-satunya. Tentunya, mereka sudah menikmati 12 tahun sukacitanya. Seorang anak perempuan yang berbahagia di hati ayahnya secara natural. Namun saatnya sudah tiba ketika maut datang dan mengambil bunga ini dari antara keluarganya, dari orang tuanya, dari tangan ayahnya dan ibunya. Sebaliknya, perempuan ini telah 12 tahun menderita. Waktunya telah tiba untuk mengenyahkan penderitaannya selamanya.
Itu dari sisi yang nyata, namun pada faktanya firman Tuhan karena itu adalah firman Tuhan mempunyai sebuah dimensi yang lebih jauh daripada ini. Kita melihat dalam perempuan ini yang sakit pendarahan sebuah gambaran orang non-Yahudi yang dipandang najis sejak Taurat diberikan. Benar. Pertama kali anak perempuan Yairus muncul yang merujuk pada bangsa Israel. Sesegera keberadaannya tiba, orang non-Yahudi dipandang najis. Hukum yang sama yang berkata tentang Israel bahwa mereka adalah umat Allah, berkata tentang bangsa-bangsa non-Israel bahwa di mata umat Allah seakan-akan mereka adalah anjing, najis. Dan di sini pendarahan dipandang najis menurut Kenajisan. Taurat. Benar sekali. Karena itu begitu anak perempuan itu lahir, perempuan itu masuk ke dalam ritual kenajisan dan dipandang najis. Tuhan akan menguduskan yang najis dan akan membangkitkan orang mati. Namun siapa yang pertama? Ia menguduskan perempuan yang najis dahulu, gambaran Dari dari bangsa non-Yahudi. keselamatan Allah ditawarkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dahulu sebelum dilanjutkan kepada orang Israel. Bangsa Israel akan menerima keselamatan pada masa mendatang. Namun hari ini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itulah sebabnya, saat Tuhan berkata, siapa yang menjamah aku, seolah ia ingin memberitahu perempuan itu, kenapa kamu harus menjamahku? Jamahan ini khususnya untuk manusia di bumi. Engkau memiliki iman, itu sebabnya ia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan jamahan yang menyembuhkan. Jamahannya adalah untuk manusia di bumi, dengan siapa saya berurusan lewat jamahan. Sedangkan untukmu, firman sendiri sudah cukup. Benar, merujuk pada dibangkitkannya anak perempuan Yairus, tadi Anda memberitahu kami bahwa Tuhan selama hidupnya di muka bumi telah membangkitkan 3 orang. Siapa saja mereka dan apa yang bisa kita pelajari? Oke, Anda perhatikan bahwa 3 orang yang Yesus bangkitkan, dari ketiganya adalah satu dan hanya satu anak laki-laki janda di Nain di pasal 7. Adalah salah satunya putra ibunya. Dan anak perempuan di sini di pasal 8, anak perempuan satu-satunya dari ayahnya. Dan Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11 adalah satu-satunya saudara laki-laki. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Anda punya satu jiwa. Jika Anda kehilangan itu, maka Anda kehilangan selamanya. Tapi syukur kepada Tuhan yang membangkitkan satu-satunya anak perempuan, putra tunggal, dan satu-satunya saudara laki-laki. Ada 3 orang yang dibangkitkan dalam perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan perjanjian lama? Juga ada 3 orang yang dibangkitkan. Siapa ketiga orang yang telah dibangkitkan dalam perjanjian lama? Satu dibangkitkan oleh Elia, putra dari janda di Sarfat. Dan satu dibangkitkan oleh Elisa, putra orang Sunem. Dan yang ketiga juga dibangkitkan ketika ia menyentuh tulang-tulang Elisa. Seperti kita baca di kitab 2 Raja-Raja. Jadi 3 orang dibangkitkan dalam perjanjian lama. Dan angka 3 dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah angka kebangkitan. Pertama kali kita baca tentang angka 3 adalah dalam Kejadian 1. Pada hari ketiga bumi muncul dan muncul juga buah-buahan yang berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita melanjutkan, kita akan membaca tentang tongkat Harun yang bertunas. Dan bertunasnya pada hari ketiga. Ketika kita baca misalnya tentang Ishak yang dibaringkan di atas mezbah dan ditebus dari kematian dalam kiasannya pada hari ketiga. Ketika kita membaca tentang Hizkia yang jatuh sakit dan hampir mati, dan pada hari ketiga ia pergi ke rumah Tuhan. Pada hari ketiga, ketika kita baca tentang Yunus, sebab seperti Yunus tinggal 3 hari, 3 malam, jadi angka 3 di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah angka kebangkitan. Ini menunjukkan pada kita bahwa Alkitab bukan perkataan belaka. Alkitab adalah firman Allah yang mengatur benda-benda langit dalam suatu tatanan yang menakjubkan. Pastinya firman Tuhan mengekspresikan pemikiran yang terorganisir, teratur, dan betapa menakjubkan kitabnya Allah. Kita belajar dari firman Allah bahwa status kematian ini mengandung arti situasi kematian spiritual. Ya, Dan karena itu kebangkitan bisa spiritual. Jadi, jika kita ingin tahu gambaran kematian spiritual dalam anak perempuan Yairus yang baru meninggal dan belum sempat dikubur, dan gambaran yang sama ditemukan dalam putra janda di Nain yang diusung keluar dari rumah dan baru akan dikuburkan. Namun dalam Lazarus yang telah 4 hari mati dan sudah berbau, berbicara apa kepada kita tentang kematian spiritual? Dari ketiga gambaran ini, oke, kematian rohani ada seseorang yang tidak diusir oleh keluarganya, namun ia adalah orang berdosa. Tapi mereka ia sudah masih mati. mempertahankan dia. Artinya bahwa ia tidak menunjukkan keburukan. Namun ayahnya berkata, putraku belum mengenal Tuhan. Terkadang ia sampai pada kondisi di mana mereka tidak dapat bertoleransi lagi pada anak itu.
Jadi mereka mengirim anak itu tinggal tempat lain karena keberadaannya tidak dapat ditoleransi lagi. Kadang seseorang sudah sampai di status pembusukan. Tuhan sekarang dia sudah berbau. Sungguh, siapa yang butuh kuasa Allah untuk dibangkitkan? Ketiganya membutuhkan kuasa Tuhan. Orang yang busuk tentu saja berada dalam situasi yang menyedihkan. Bagaimana dengan orang yang meninggal 5 menit yang lalu? Apa ini lebih mudah? Kematian adalah kematian. Beberapa orang menerapkan hal ini, saudara ayat, pada hal yang lain. Mereka katakan ketika Tuhan datang kembali, mungkin beberapa orang akan berada di tempat tidurnya. Mungkin baru mereka menghembuskan nafas terakhir mereka dan Tuhan datang. Sementara keluarganya menangis di sekeliling tempat tidur mereka, mungkin beberapa orang di antara mereka bukan orang percaya, lalu mereka dapati orang yang mereka ratapi tidak di situ lagi. Ia bangkit. Dan mereka yang meratapi adalah mereka yang layak diratapi selama-lamanya adalah mungkin bahwa beberapa orang berjalan dalam suatu pemakaman berjalan di belakang peti mati. Lalu peti mati menjadi ringan karena jasad yang ada di dalamnya bangkit dan naik ke surga. Namun ada jutaan yang jumlahnya tak terhitung yang dikuburkan dan membusuk. Dan ketika Tuhan datang kembali, siapakah dari orang-orang ini yang akan dibangkitkan? Mereka yang mati dalam Kristus semuanya akan lebih dahulu bangkit. Lalu kita yang masih hidup, sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar dari perumpamaan penabur bahwa problemnya bukan terletak pada benih karena benih mengacu pada firman Tuhan, tetapi problemnya terletak di jenis-jenis tanah dan tanah mengacu pada hidup kita. Jadi kita perlu memurnikan hidup kita misalnya dari berbatuan dan semak-semak berduri. Karena seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Kita melihat sifat manusia dari Kristus saat ia sedang tidur di perahu. Tapi kita melihat keilahiannya saat ia menghadik angin. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita tahu bahwa ekspresi itu di kaki Yesus adalah satu yang membedakan Injil Lukas, yang berbicara kepada kita tentang Kristus, gembala yang mencari yang terhilang sampai ia menemukan dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita tutup episode hari ini dengan membicarakan tentang otoritas Kristus dalam membangkitkan orang mati karena ia membangkitkan anak perempuan Yairus, ia membangkitkan anak laki-laki janda di Nain, dan ia membangkitkan Lazarus setelah ia membusuk 4 hari dalam kubur. Pemirsa terkasih, apapun status Anda yang ada derita dalam kematian spiritual dan kerusakan moral, Kristus punya kuasa untuk membangkitkanmu. Ia dapat menciptakan di dalammu pribadi yang baru. Itulah yang ia lakukan atas Lazarus. Ia menciptakan suatu tubuh yang baru sebelum ia memulihkan rohnya kembali kepadanya. Ya, Kristus dapat menciptakan kamu menjadi suatu ciptaan baru dan membuatmu terlahir baru, melahirkanmu kembali. Kamu akan menerima kehidupan Allah dan akan menjadi suatu ciptaan baru dalam Kristus. Dan mengalami setiap hari. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hanya kalau engkau datang dengan segala dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, dan keberadaanmu yang terhilang, datanglah dengan segalanya kepada Kristus dan percayalah bahwa Kristus memiliki kemampuan dan kuasa untuk menciptakan di dalammu seorang manusia yang baru. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.